Apa agama Prabu Siliwangi? Apakah seorang Muslim? Prabu Siliwangi disebut sebagai seorang Muslim. Ia diislamkan oleh Syekh Hasanuddin, atau lebih dikenal dengan sebutan Syekh Koro, yang merupakan seorang ulama besar yang lahir sebelum era Wali Sembilan. Lalu, apa betul Prabu Siliwangi memeluk agama Muslim? Mari sama-sama kita cari tahu sejarahnya. Prabu Siliwangi lahir 1401 Masehi di Kawali Ciamis, mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran yang memerintah Kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun, tahun 1482 sampai tahun 1521. Pada masa inilah Pakuan Pajajaran yang sekarang terletak di kota Bogor mencapai puncak perkembangannya. Dia adalah tokoh populer dalam tradisi lisan pantun Sunda, sastra Sunda, dongeng, cerita rakyat, sandiwara, dan legenda, yang menggambarkan masa pemerintahannya sebagai masa keemasan masyarakat Sunda. Tradisi Sunda menyebutkan beliau sebagai raja yang sakti, cakap, gagah perkasa, adil, dan bijaksana, yang berhasil membawa rakyat dan kerajaannya menuju era kejayaan dan kemakmuran. Sebuah legenda Sunda menyebutkan mengenai kisah Pangeran Jayadewata, putra Prabu Anggalaran, raja kerajaan Galuh, yang memerintah di Keraton Surawisesa di kota Kawali. Pangeran Jayadewata juga dikenal dengan gelar Ratu Purana Prabu Guru Dewata Prana. Pada saat mudanya, Pangeran Jayadewata dikenal dengan panggilan Raden Pamanah Rasa atau Pemanah Rasa Cinta. Nama ini menunjukkan bahwa sang pangeran memiliki paras sangat tampan dan mempesona, sehingga semua orang sangat mudah jatuh hati kepadanya. Tradisi Sunda menyebutkan sang pangeran adalah siswa yang cerdas dalam hal kesusastraan, musik, tari, dan seni, termasuk mahir dalam seni bela diri pencak silat, serta keterampilan khas kebangsawanan seperti seni perang dan panahan. Ketika itu Jawa Barat dikuasai oleh dua kerajaan besar yang masih berkerabat, yaitu Galuh yang berpusat di Ciamis dan Kerajaan Sunda yang berpusat di Pakuan Pajajaran Bogor. Kerajaan Sunda dipimpin oleh Raja Susuk Tunggal yang masih bersaudara dengan Prabu Anggalaran. Dua kerajaan besar ini menguasai beberapa kerajaan kecil seperti Singapura, Japura, Wanagiri, dan lainnya. Kisah Subang Larang yang memikat hati Prabu Siliwangi. Menurut cerita Purwaka Caruban Nagari, karya Pangeran Arya Carbon yang dibuat pada tahun 1720, Nyai Subang Larang bernama asli Kubang Kencana Ningrum. Nyai Subang Larang lahir tahun 1404 dari ayah yang bernama Ki Gedeng Tapa, yang merupakan Syah Bandar Pelabuhan Muara Jati, sebuah pelabuhan penting di utara Jawa Barat yang termasuk kekuasaan kerajaan kecil Singapura. Syekh Koro datang kembali ke negeri Pajajaran beserta rombongan santrinya menggunakan perahu dagang. Turut serta di dalam rombongan Nyai Subang Larang Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Mazkur, dan Syekh Abdillah Dargom. Rombongan Syekh Koro melewati Laut Jawa dan Sunda Kelapa dan masuk Sungai Citarum yang waktu itu ramai dipakai keluar masuk para pedagang ke Pajajaran. Akhirnya rombongan singgah di Pelabuhan Karawang. Rombongan tersebut sangat menjunjung tinggi peraturan kota pelabuhan, sehingga aparat setempat sangat menghormati dan memberikan izin untuk mendirikan mushola pada tahun 1418 Masehi sebagai sarana ibadah sekaligus tempat tinggal mereka. Setelah beberapa waktu berada di Pelabuhan Karawang, Syekh Koro menyampaikan dakwah di musala yang dibangunnya, sekarang Masjid Agung Karawang. Dari uraiannya mudah dipahami dan mudah diamalkan.
Dia beserta santrinya juga memberikan contoh pengajian Al-Quran yang menjadi daya tarik tersendiri di sekitar Karawang. Ulama besar ini sering mengumandangkan suara yang merdu bersama murid-muridnya. Nyai Subang Larang, Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Matskur, dan Syekh Abdullah Dargom, alias Darugom alias Bentong bin Jabir Mudafa, alias Syekh Maghribi, keturunan dari sahabat Nabi Sayyidina Utsman bin Affan. Berita kedatangan kembali Syekh Kuro rupanya terdengar oleh Prabu Anggalarang yang pernah melarang penyebaran agama Islam di Muara Jati, sehingga Prabu Anggalarang mengirim utusannya untuk menutup pesantren Syekh Kuro dengan paksa. Utusan yang datang itu adalah putra mahkota bernama Raden Pamanah Rasa atau Prabu Siliwangi. Sesampainya di depan pesantren, Raden Pemanah Rasa tertambat hatinya oleh alunan suara merdu yang dikumandangkan Nyai Subang Larang saat melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Prabu Pamanah Rasa akhirnya mengurungkan niatnya untuk menutup pesantren tersebut atas kehendak yang maha kuasa. Prabu Pamanah Rasa menaruh perhatian khususnya pada Nyai Subang Larang yang cantik dan merdu suaranya. Beliau menyampaikan keinginan mempersunting Nyai Subang Larang sebagai permaisurinya. Pinangan tersebut diterima, tapi dengan syarat mas kawin lintang kerti jejer 100. Maksudnya adalah simbol dari tasbih yang merupakan alat untuk berzikir. Nyai Subang Larang mengajukan syarat lain, agar kelak anak-anak yang lahir dari mereka harus menjadi raja. Apa yang menjadi permohonan Nyai Subang Larang disanggupi Raden Pamanah Rasa, dan atas petunjuk Syekh Kuro, Prabu Pamanah Rasa segera pergi ke Mekah. Di tanah suci Mekah, Prabu Pamanah Rasa disambut oleh seorang kakek, penyamaran dari Syekh Maulana Jafar Siddiq. Prabu Pamanah Rasa merasa kaget ketika namanya diketahui oleh seorang kakek. Kakek itu bersedia membantu untuk mencarikan lintang kerti jejer 100 dengan syarat harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sang Prabu Pamanah Rasa dengan tulus dan ikhlas mengucapkan 2 kalimat syahadat yang makna pengakuan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang harus disembah, dan Muhammad adalah utusannya. Semenjak itu, Prabu Pamanah Rasa atau Prabu Siliwangi masuk agama Islam dan menerima lintang kerti jejer 100 atau tasbih. Mulai dari itu, Prabu Pamanah Rasa diberi ajaran tentang agama Islam yang sebenarnya. Setelah itu Prabu Pamanah Rasa segera kembali ke kerajaan Pajajaran untuk melangsungkan pernikahannya dengan Nyai Subang Larang. Tahun 1422 Masehi, pernikahan dilangsungkan di pesantren Syekh Kuro dan dipimpin Syekh Kuro. Hasil dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 3 anak, yaitu 1. Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana tahun 1423 Masehi. 2. Nyi Mas Rara Santang tahun 1426 Masehi. 3. Raden Kian Santang atau Raja Sagara atau Syekh Sunan Rohmat Suci tahun 1428 Masehi. Kelak keturunan Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang melahirkan raja-raja di Nusantara. Pangeran Cakrabuana menjadi sultan pertama dan pendiri Kesultanan Cirebon. Nyi Mas Rara Santang menjadi ibu dari Sunan Gunung Jati, salah satu dari 9 wali. Dan Raden Kian Santang menjadi salah satu tokoh legenda penyebar agama Islam di Tatar Sunda yang memiliki kesaktian tingkat tinggi. Sobat Mi Historial, itulah kisah pertemuan Prabu Siliwangi dan Ratu Subang Larang, dan cerita Prabu Siliwangi memeluk agama Islam. Jika ada keliruan dari kisah ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika sobat menyukai video ini, tekan tombol suka dan tombol subscribe. Sampai jumpa.
nyuwun ka Gusti nu Maha Suci ngedapang ciat pangraksa para abdi-abdi seni